warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovita Sulfiani dengan NIM 921422085. Saya dari kelas D Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini, saya akan membahas materi penelitian regresi sederhana dan regresi berganda untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Statistika Ekonomi yang diampu oleh Ibu Mulyani Mahmud, SPD MSA. Langsung saja ke videonya. Materi yang pertama kita akan bahas yaitu regresi sederhana. Di sini saya mengambil judul Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap Prestasi Kerja pada PT Telkomsel Jawa Timur Jember. Saya mengambil skripsi tahun 2013. Rumus masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap prestasi kerja pada PT Telkomsel Jawa Timur Jember. Dari rumus masalah yang saya sudah sampaikan tadi, dalam penelitian ini juga ada tujuan penelitian, yaitu untuk menguji pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap prestasi kerja. Sekarang kita masuk pada kajian teori, yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah jawaban yang masih bersifat sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya masih praduga. Hipotesis dalam penelitian sederhana ini ada dua, yaitu H0 dan H1. H0 tidak terdapat pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap prestasi kerja, dan H1 terdapat pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap prestasi kerja. Selanjutnya kita masuk pada metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, di mana sebuah metode penelitian yang di dalamnya menggunakan banyak angka. Yang kedua yaitu desain penelitian. Kita lihat dari gambar, penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai variabel X dan prestasi kerja sebagai variabel Y. Yang ketiga yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian adalah karakter, atribut, atau segala sesuatu yang terbentuk atau yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Variabel penelitian terbagi menjadi dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel lain. Dalam variabel independen ini yaitu akuntansi pertanggungjawaban sebagai variabel X. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen di sini yaitu prestasi kerja sebagai variabel Y. Yang keempat ada definisi operasional variabel. Variabel pertama yaitu akuntansi pertanggungjawaban sebagai variabel X. Menurut Rudianto, akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat-pusat tanggung jawab pada keseluruhan organisasi itu dan mencerminkan rencana dan tindakan dan setiap pusat tanggung jawab itu dengan menetapkan penghasilan dan biaya tertentu bagi pusat yang memiliki tanggung jawab yang bersangkutan. Yang termasuk dalam variabel X yaitu struktur organisasi, yang kedua anggaran, yang ketiga sistem akuntansi, dan yang keempat pelaporan biaya dengan menggunakan skala rasio. Yang kedua yaitu prestasi kerja sebagai variabel Y. Menurut Hasibun, prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan pada kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta ketetapan waktu. Yang termasuk dalam indikator prestasi kerja yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, konsistensi karyawan, kerjasama, dan sikap karyawan dengan menggunakan skala rasio. Yang kelima ada populasi dan sampel. Populasi sendiri adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan yang bekerja pada PT Telkomsel Jawa Timur Jember. Sedangkan sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti
dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Adapun kriteria untuk sampel yang dijadikan responden antara lain, yang pertama berstatus sebagai karyawan tetap dan aktif pada PT Telkom Witel Jawa Timur Jember. Yang kedua, karyawan yang bertindak selaku manajer, asisten manajer, dan officer dengan pertimbangan mereka merupakan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi dan mengetahui masalah tentang penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Yang keenam, jenis atau sumber data. Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, di mana sumber data yang diperoleh secara langsung dari responden dan diperoleh melalui survei responden untuk menjawab penelitian. Ketujuh, ada teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan teknik kuesioner. Kuesioner yang dibagikan terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama berisikan pertanyaan mengenai identitas responden. Bagian kedua berisi pertanyaan mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Dan bagian ketiga berisikan pertanyaan mengenai prestasi kerja. Yang kedelapan, teknik analisis. Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana. Sekarang kita masuk statistika deskriptif variabel penelitian. Dari tabel yang ada di gambar ini, variabel akuntansi pertanggungjawaban dari jawaban responden diperoleh rata-rata sebesar 95,43. Artinya, banyak responden yang menjawab setuju atas pertanyaan dari kuesioner yang terkait akuntansi pertanggungjawaban dengan standar deviasi 7,753. Sedangkan nilai terendah dari variabel akuntansi pertanggungjawaban sebesar 76 menunjukkan bahwa ada responden yang menjawab sangat tidak setuju atas pertanyaan dalam kuesioner yang terkait dengan akuntansi pertanggungjawaban, dan nilai tertinggi sebesar 109 menunjukkan bahwa terdapat responden yang menjawab sangat setuju atas pertanyaan dalam kuesioner yang terkait dengan akuntansi pertanggungjawaban. Selanjutnya, pada variabel prestasi kerja dari jawaban responden diperoleh rata-rata sebesar 33,70. Artinya, banyak responden yang menjawab setuju atas pertanyaan dalam kuesioner yang terkait dengan prestasi kerja dengan standar deviasi 4,959. Nilai terendah dari variabel prestasi kerja sebesar 19 menunjukkan bahwa terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju atas pertanyaan dalam kuesioner yang terkait dengan prestasi kerja, dan nilai tertinggi sebesar 41 menunjukkan bahwa ada beberapa responden yang menjawab sangat setuju atas pertanyaan dalam kuesioner yang terkait dengan prestasi kerja. Selanjutnya kita masuk pada analisis regresi. Berdasarkan analisis regresi sederhana yang ditampilkan pada tabel di atas, maka dapat dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 5,535 tambah 0,295x. Persamaan regresi yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama, konstanta 5,535 menunjukkan bahwa jika nilai akuntansi pertanggungjawaban dianggap konstan, maka prestasi kerja sebesar 5,535. Yang kedua, koefisien 0,295 menunjukkan jika akuntansi pertanggungjawaban meningkat sebesar 1 satuan, maka prestasi kerja akan meningkat sebesar 0,295. Sebaliknya, jika akuntansi pertanggungjawaban menurun sebesar 1 satuan, maka prestasi kerja akan menurun sebesar
0,295. Kita masuk pada uji hipotesis. Yang pertama yaitu uji T. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apabila signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Yang kedua, apabila signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Yang ketiga, signifikansi yang diharapkan adalah A sama dengan 5%. Berdasarkan tabel analisis regresi, maka pengujian hipotesis secara parsial untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah pengujian hipotesis variabel akuntansi pertanggungjawaban memiliki T hitung 2,674 dengan tingkat signifikansi 0,12. Hal ini menunjukkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel. 2,674 lebih besar dari 2,48 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Uji hipotesis selanjutnya yaitu uji determinasi. Berdasarkan tabel di gambar, nilai R menunjukkan angka sebesar 0,451, yang berarti hubungan korelasi secara bersama-sama antara variabel independen dan variabel dependen kuat karena R lebih besar dari 0,05. Pengujian yang dilakukan dengan melihat S-square diperoleh nilai 0,203 yang berarti bahwa variabel bebas akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap variabel prestasi kerja sebesar 20,3%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 79,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sekarang kita masuk materi yang kedua yaitu regresi berganda. Dalam penelitian ini saya mengambil judul Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Gorontalo. Saya mengambil skripsi tahun 2021. Rumus masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu yang pertama, seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah daerah Kota Gorontalo. Yang kedua, seberapa besar pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah daerah Kota Gorontalo. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah daerah Kota Gorontalo. Dari rumus masalah yang saya sudah sebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah daerah Kota Gorontalo. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah daerah Kota Gorontalo. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah daerah Kota Gorontalo. Sekarang kita masuk pada kajian teori, yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah jawaban yang masih bersifat sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya masih praduga. Hipotesis penelitian pada regresi berganda ini terdapat 4, yaitu H0, H1, H2, dan H3. H0 tidak terdapat pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah Kota Gorontalo. H1 terdapat pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah daerah Kota Gorontalo.
H2, terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah daerah Kota Gorontalo. H3, terdapat pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah daerah Kota Gorontalo. Selanjutnya kita masuk pada metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu menganalisis adanya pengaruh antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, desain penelitian. Dapat dilihat dari gambar, terdapat pajak daerah sebagai variabel X1 dan retribusi daerah sebagai X2 yang terikat dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel Y. Yang ketiga ada variabel penelitian. Variabel penelitian adalah karakter, atribut, atau segala sesuatu yang terbentuk. Variabel penelitian itu terbagi menjadi dua, variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau variabel bebas dapat berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel independen di sini yaitu pajak daerah sebagai variabel X1 dan retribusi daerah sebagai variabel X2. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat adalah yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel dependen di sini yaitu pendapatan asli daerah dengan variabel Y. Yang keempat ada definisi operasional variabel. Variabel di sini ada tiga. Yang pertama variabel pajak daerah dengan variabel X1. Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indikator yang terdapat pada pajak daerah yaitu penerimaan pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran, pajak parkiran, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkantoran dengan menggunakan skala rasio. Yang kedua yaitu retribusi daerah dengan variabel X2. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Indikator yang terdapat pada retribusi daerah yaitu penerimaan retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu dengan menggunakan skala rasio. Yang ketiga yaitu pendapatan asli daerah sebagai variabel Y. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak. Indikator yang terdapat pada pendapatan asli daerah yaitu penerimaan pendapatan asli daerah dengan menggunakan skala rasio. Yang kelima ada populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan data pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo. Sedangkan sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah data pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah tahun 2015 sampai 2019. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling total. Sampling total sendiri adalah teknik pengambilan sampel di mana jumlah sampel sama dengan populasi. Yang keenam yaitu jenis atau sumber data, di mana sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, di mana data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh penelitian yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.
Sumber data dalam penelitian ini bersifat time series, yaitu laporan realisasi anggaran dan pendapatan belanja daerah Kota Gorontalo tahun 2015 sampai 2019. Dalam hal ini, data yang digunakan adalah bersumber dari Badan Kepegawaian Diklat Daerah Kota Gorontalo. Selanjutnya kita masuk pada hasil statistika deskriptif. Dari tabel yang tertera di sini, saya dapat jelaskan dari 3 aspek, yaitu yang pertama, variabel pendapatan asli daerah dengan variabel Y. Variabel pendapatan asli daerah ditemukan bahwa nilai minimum sebesar LN 25,68 yang menunjukkan bahwa pada tahun tersebut pajak asli daerah cenderung masih perlu ditingkatkan, kemudian nilai maksimum sebesar LN 26,11. Nilai rata-rata pendapatan asli daerah dari Kota Gorontalo yang menjadi objek penelitian sebesar LN 25,94 bernilai positif sehingga dapat dikatakan rata-rata Kota Gorontalo yang diteliti mengalami peningkatan. Nilai standar deviasi atau simpangan baku sebesar LN 0,16. Yang kedua, variabel pajak daerah sebagai variabel X1. Variabel pajak daerah yakni nilai minimum sebesar LN 24,27 pada tahun 2015. Sementara nilai maksimum sebesar LN 29,94. Nilai rata-rata pajak daerah dari Kota Gorontalo yang menjadi objek penelitian sebagai LN 24,68 dengan nilai standar deviasi atau simpangan baku sebesar LN 0,27. Yang ketiga, variabel retribusi daerah sebagai variabel X2. Variabel retribusi daerah ditemukan bahwa nilai minimum sebesar LN 23,23 yakni pada tahun 2015. Sementara untuk nilai maksimum sebesar LN 23,89. Nilai rata-rata retribusi daerah dari Kota Gorontalo yang menjadi objek penelitian sebesar LN 23,43 dengan nilai standar deviasi atau simpangan baku sebesar LN 0,26. Kita masuk pada analisis regresi. Berdasarkan hasil analisis menggunakan bantuan, maka diperoleh model regresi sebagai berikut. Y kurang 9,726 tambah 0,564X tambah 0,877X tambah E. Berdasarkan hasil analisis regresi data pada panel di atas, maka interpretasinya sebagai berikut. Yang pertama, konstanta sebesar 9,726. A kurang 9,726. Nilai tersebut merupakan nilai tetap pendapatan asli daerah di Kota Gorontalo yang diamati selama periode penelitian tahun 2015 sampai 2019. Apabila tidak terdapat pengaruh dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa krusialnya pajak daerah dan retribusi daerah karena tanpa hal ini maka pendapatan asli daerah akan sangat kecil sumbangannya dalam struktur APBD. Yang kedua, koefisien regresi 0,564. B1 sama dengan 0,564. Koefisien regresi variabel pajak daerah menunjukkan bahwa setiap perubahan pajak daerah sebesar 1%, maka pendapatan asli daerah Kota Gorontalo akan mengalami perubahan sebesar 0,564%. Yang ketiga, koefisien regresi 0,0
B2 sama dengan 0,077. Koefisien regresi variabel retribusi daerah menunjukkan bahwa setiap perubahan pada variabel retribusi daerah sebesar 1%, maka pendapatan asli daerah Kota Gorontalo akan mengalami perubahan sebesar 0,077%. Selanjutnya uji hipotesis. Yang pertama uji T. Hasil pengujian pengaruh setiap variabel bebas, pajak daerah, dan retribusi daerah terhadap variabel terikat yakni pendapatan asli daerah pada Kota Gorontalo adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Gorontalo tahun 2015 sampai 2019. Berdasarkan analisis diperoleh nilai T hitung untuk variabel pajak daerah sebesar 17,895. Jika dibandingkan dengan nilai T tabel yang sebesar 2,109, maka T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Nilai signifikansi pajak daerah lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Kota Gorontalo selama tahun 2015 sampai tahun 2019. Yang kedua, pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Gorontalo tahun 2015 sampai 2019. Berdasarkan tabel di atas, analisis diperoleh nilai T hitung untuk variabel retribusi daerah sebesar 2,512. Jika dibandingkan dengan nilai T tabel yang sebesar 2,109, maka T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Nilai signifikansi retribusi daerah lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Kota Gorontalo tahun 2015 sampai 2019. Uji hipotesis selanjutnya yaitu hasil uji simultan atau uji F. Berdasarkan tabel di atas, didapat nilai F hitung penelitian ini sebesar 263,713, sedangkan nilai F tabel pada tingkat signifikansi 5% dan DFL sebesar K sama dengan 2 dan DFL sebesar N kurang K kurang 1 sama dengan 20 kurang 2 kurang 1 sama dengan 17 adalah sebesar 3,59. Jika kedua nilai F ini dibandingkan, maka nilai F hitung yang diperoleh jauh lebih besar dari F tabel, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Hal yang sama pula dapat dilihat pada tingkat signifikansi, yakni nilai probabilitas yang diperoleh dari pengujian lebih besar dari nilai alfa 0,05. Uji hipotesis selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Berdasarkan tabel yang ada di gambar, maka nilai koefisien determinasi R pangkat 2 sebesar 0,965. Nilai ini berarti bahwa sebesar 96,50% besarnya pendapatan asli daerah Kota Gorontalo dijelaskan oleh pajak daerah dan retribusi daerah pada Kota Gorontalo. Dapat pula disimpulkan bahwa variabel-variabel bebas mampu menjelaskan atau memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat. Adapun pengaruh dari variabel lain terhadap pendapatan asli daerah sebesar hanya 3,50%. 100% kurang 96,50%.